Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari stasiun Cilacap yang berada di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, di daerah operasi 5 Purwokerto. Pada sore hari ini saya akan menuju ke kota Surabaya menggunakan kereta api yang tadi pas dari Jogja saya naikin juga, yaitu kereta api Sancaka Utara. Nah, kereta ini baru beroperasi kembali di GVK tahun 2025. Sebelumnya menggunakan sarana kelas bisnis dan eksekutif mid steel, tetapi sekarang ini sudah berganti menjadi ekonomi new generation modifikasi dan eksekutif. Perjalanan dari stasiun Cilacap akan melalui jalur selatan seperti Keroya, Gombong, Kebumen, Jogja sampai dengan Solo, kemudian masuk jalur tengah melalui Salem, Kalioso, Gundi, Telawa, nanti masuk di percabangan Gundi menuju Gampringan, kemudian lanjut menuju jalur utara melalui jalur Babat, Lamongan sampai dengan akhir Surabaya Pasar Turi. Bagaimana keseruan perjalanannya? Ini dia perjalanan naik kereta api Sancaka Utara secara full trip dari stasiun Cilacap menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari stasiun Cilacap, daerah operasi 5 Purwokerto. Pada sore hari ini saya akan lanjut perjalanan menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Sancaka Utara relasi Cilacap menuju Surabaya Pasar Turi. Tapi sebelum itu saya mau nyari warung nasi dulu ya untuk bekal perjalanan malam hari ini bersama kereta api Sancaka Utara. Dan kita opening dulu, ini dia perjalanan saya bersama kereta api Sancaka Utara dari stasiun Cilacap menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, perjalanan kita lanjutkan lagi. Ini beli nasi padang, nasi ayam bakar, harganya 12.000, dan satu lagi nasi pakai cumi, harganya 13.000. Bagaikan langit dan bumi teman-teman harganya. Cilacap dan Malioboro. Kacau. Kalau Malioboro tuh beli makan di sana udah kayak makan di Kuala Lumpur, harganya 10 ringgit atau 30 ribuan sekali makan. Makanya saya bilang makan di Kuala Lumpur tuh harganya murah, karena kalau kita ngebandingin dengan di Indonesia, khususnya daerah-daerah wisata, harga sekali makan kurang lebih segitu. Kalau ini harganya merakyat banget teman-teman, asli. Nasi ayam 12, nasi cumi 13, nasi rendang 13. Wow, bolehlah kapan-kapan nih. Di sini ada penginapan nggak sih ya? Saya jarang banget loh ke Cilacap. Stasiun Cilacap hanya melayani kereta penumpang seperti Purwojaya relasi Gambir Cilacap,
kereta api Kamandaka relasi Cilacap Semarang Tawang, kereta api Joglo Semarkerto relasi Cilacap Yogyakarta, dan kereta api Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang Banyuwangi. Jadi hanya ada 4 kereta saja. Paling kereta tambahan kayak Purwojaya tambahan ya, tujuan Gambir Cilacap. Untuk yang ke Jakarta hanya ada 1 kereta, yaitu kereta api Purwojaya. Waktu naik Kamandaka juga saya di Cilacap cuman beli makan doang. Habis mau nginep juga kita bingung ya, arah baliknya juga nggak ada. Mungkin kapan-kapan kita coba nginep di Cilacap ini teman-teman. Pulangnya sih naik Purwojaya paling. Mungkin kapan-kapan sih, nggak tahu kapan juga. Kalau bis dari sini ke terminal Cilacap agak jauh, ada Sinarjaya sih, Sinarjaya sama Damri. Sekitar berapa kilo ya dari sini tuh? Lumayan. Oke, saya mau foto-foto dulu nih karena jarang sekali ya ke Cilacap ini. Terima kasih, maaf tante kiri. Oke, kita kembali menuju ke keretanya. Untuk proses boarding itu kita menggunakan identitas seperti paspor. Jadi kangen nih gunain paspor lagi. Ya. Kangen naik kereta di luar negeri teman-teman. Sensasinya beda loh. Kita menempati di kereta ekonomi 4 nomor kursi 18A. Jadi nggak tahu nih depan apa belakang ya. Tadi saya belum ngeliat. Aduh, kayaknya goyang-goyang ya. Mohon maaf. Saya bawa perbekalan ya. Hal yang paling saya jaga atau identitas yang paling saya jaga itu adalah paspor dan SIM teman-teman. Karena bikinnya ribet asli. Kalau KTP kan hilang juga ibaratnya, gampang lah bikinnya. Tapi kalau paspor atau SIM, ya Allah, itu kemarin kan saya udah ngalamin kehilangan paspor. Aduh, bikin deg-degan. Karena kan paspor itu identitas kita baik di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Jadi kalau KTP kan hanya di Indonesia saja teman-teman. Tapi kalau paspor itu identitas kita selama atau lebih tingkatnya ke internasional sih dia. Aduh, di depan alhamdulillah. Lewat depan aja lah. Ada tangganya juga. Kita naruh barang dulu, habis itu baru kita lanjut review. Keretanya berangkat di jam 17 lebih 10 menit. Masih ada waktu sekitar 45 menit ke depan. Lokomotifnya juga belum ada nih. Jadi keretanya ini sistem tek-tok ya. Nyampe di Cilacap hanya istirahat kurang lebih 1 jam dan berangkat kembali menuju ke Surabaya Pasar Turi. Nah, ini ekonomi 418. Ketemu lagi nih, Mas. Ketemu lagi. Masih ada waktu 40 menit ke depan di stasiun Cilacap ini. Kita coba review keretanya yang berdinas sebagai ekonomi 4 di KA Sancaka Utara adalah K3 01433 SBI, artinya kereta ekonomi tanpa penggerak yang mulai berdinas tahun 2014. Urutan ke-33 milik Dipo SBI, sebelumnya milik Dipo Jakarta Kota. Kayaknya sih ini ex Jayabaya ya. Karena Jayabaya sudah menggunakan rangkaian New Generation tahun 2024 atau 2025. Untuk trademark kereta
ekonomi 4 ini, yaitu dengan maksimum kecepatan di 100 km per jam, menggunakan bogi K5 dengan berat maksimum 39 ton. Adapun untuk interior daripada kereta ekonomi New Generation modifikasi, yaitu menggunakan kursi dua-dua di mana sudah menghadap ke arah jalannya kereta semua, teman-teman. Hanya saja memang kereta di ekonomi New Generation ini menurut saya tidak simetris atau tidak sejajar ya. Contohnya nomor 17C D itu berdampingan dengan kursi nomor 18 AB. Dan untuk 17 AB nya itu kursinya zong, teman-teman. Dapat si jendela nih secuil dari nomor 18A. Sedangkan di sebelahnya ini jendelanya dapatnya dia full CD. 16 CD dapat jendela sedikit dari nomor 15 CD, sedangkan nomor 16 AB nya itu jendelanya full. Jadi saya juga bingung nih ngejelasinnya. Kalau yang mau milih kursi dengan jendela full, disarankan pilih kursi yang paling ujung saja, teman-teman. Baik nomor 19 CD atau 18 AB atau nomor 1 paling belakang. Seperti itu. Kemudian untuk fasilitas di tempat duduk itu ada stop kontak 2 buah, plastik sampah, tidak ada gantungan. Ternyata di paling depan ini hanya ada kotak katuk darurat. Kalau di nomor 19 CD nya itu ada ya gantungannya, depan dan belakang. Lokomotif dinas CC 2030204 di Poinduk Madiun, kayaknya sebagai lokomotif dinas KA Sancaka Utara, tapi posisinya masih LH, teman-teman. Atau juga saya tak tahu, kita lihat saja nanti. Kalau LH muter di mana? Di sini nggak ada turntable ya kayaknya Cilacap ini. Jadi saya kira habis diputer lokonya. Ternyata enggak. Nah, kalau di Indonesia, teman-teman, itu tiket keretanya itu masih bisa di print kalau kita pesan online di aplikasinya perusahaan kereta ini, yaitu KAI Akses atau Akses by KAI sekarang ini. Tapi kemarin kita naik di Thailand, di perusahaan SRT ataupun di Malaysia KTMB, itu kayaknya nggak ada fasilitas cetak tiket ya. Kalau ada sebenarnya buat kenang-kenangan kan lumayan gitu tiketnya. Jadi memang sudah benar-benar kalau pesan di aplikasi ya nggak ada tiket fisiknya kayaknya deh, atau sayanya yang nggak tahu. Nah, ini bentuk boarding pass di sini di Indonesia itu bentuknya barcode, sedangkan di Malaysia dan Thailand itu bentuknya QR code. Kayaknya LH deh bener ini lokomotifnya. Jarang-jarang loh. Nggak tahu deh nanti apakah diputer ataukah tidak. Itu nanti kita lihat saja. Loknya LH. Soalnya selama perjalanan kita nggak ada pindah posisi lokomotif ya. Dan ini baru pertama kalinya saya naik kereta api Sancaka Utara ini, teman-teman. Waktu naik Kamandaka kan kalau LH juga dia di Kroya diputer. Kalau ini kan nggak ada proses pemutaran, atau mungkin ganti lokomotif kalau di Kroya. Bisa jadi. Lokomotifnya masih yang tadi. Pas berangkat juga sama. Stasiun Cilacap ya sudah bagus. Tuh, layaknya kayak stasiun-stasiun di Daup 5 ya.
bentuknya sama kayak Kebumen, Gombong. Yang membedakan hanya peronnya saja. Ini peronnya masih peron rendah teman-teman, dan kurang panjang sih menurut saya peronnya. Udah lahannya masih sampai ke depan sana ya. Harusnya peronnya sih diperpanjang lagi bisa ini. Mungkin karena penumpangnya juga nggak terlalu ramai di sini ya, jadi cukuplah sampai sini juga. Oke, kurang lebih 1 menit lagi kereta api Sancaka Utara akan diberangkatkan dari stasiun Cilacap menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi yang akan menempuh waktu sekitar 9 jaman dan diperkirakan tiba di jam 3 pagi dini hari. Jam 25 berapa gitu, 53 atau 55 gitu. Ya sekitar jam 3-an lah. Ini hasilnya dingin banget teman-teman. Kalau tadi pas dari luar gerah bawaannya. Enaknya di kereta New Generation modifikasi ini kaki kita bisa nyamping gitu duduknya. Kalau lagi gabut kan bisa ke samping teman-teman. Ya kita berangkat dari stasiun Cilacap. Dan kita mungkin hanya 1 jam perjalanan di waktu terang. Selebihnya kita akan melakukan perjalanan di waktu malam. Pukul 17.17 kita persiapan masuk stasiun Gumilir. Di sebelah kiri kita ini jalur kayaknya yang menuju ke arah pelabuhan teman-teman. Pelabuhan Cilacap. Nama pelabuhannya apa ya? Di sana nggak ada kapal jarak jauh atau kapal penumpang. Masuk stasiun Gumilir. Ini dia stasiun Gumilir. Kita masuk di jam 17.18. Masuk di jalur lurus stasiun Gumilir. Kereta depan nggak dapat peron teman-teman. Pukul 17.33 kita masuk stasiun Kasugihan. Di sini sih dijadwalkan bersilang, kayaknya bersilangnya bukan bersilang, apa namanya, nunggu kereta yang dari sana masuk ya. Berhenti di sini. Nah, di sana tuh ada percabangan jalur dari arah Gandrung Mangun, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, mengarah ke Kroya. Kayaknya keretanya lewat situ deh. Nggak tahu juga. Di sebelah kanan ada kereta barang.
Oke, kita tunggu keretanya ya, apakah bersilang atau tidak. Ternyata nggak bersilang di sini teman-teman. Nggak tahu nunggu apaan. Mungkin karena jalur cabang kali ya, jadi berhenti dulu 2 menit. Di sini adanya kereta barang. Oh. Kayaknya ini sih nggak jalan ya keretanya. Nggak tahu juga deh. Punya Daop 5, udah karatan banget ini keretanya. Entah masih jalan atau enggak deh gerbong ini. Yang depannya agak mendingan ini, walaupun udah retak-retak juga. KA Pupuk Pusri. Oh, nggak ada ini, kayaknya nggak jalan deh. Kita hanya nunggu ini aja apa? Nunggu masuk ke jalur utama teman-teman, jalur Maos. Tadinya saya kira bakalan ada kereta yang melintas di jalur sini nih, jalur utama Maos, Sidarja, Banjar, Ciamis, Tasik sampai Bandung. Dan di stasiun Maos kita dijadwalkan akan bersilang dengan kereta api Serayu Malam KA 287 dari stasiun Purwokerto tujuan Pasar Senen. Pukul 17.40 kita masuk stasiun Maos. Ini kayaknya penumpang kereta api Serayu yang sudah siap sedia, dan di jalur 3 ini penumpang KA Sancaka Utara. Memang di arus mudik lebaran ini ramai sekali penumpang Serayu nih. Kita berhenti di depan, lampu kayaknya udah kelihatan kenyang untuk KA Serayu. Penumpang yang naik di stasiun Maos cukup ramai. Kita tunggu kereta api Serayu KA 287 tujuan Pasar Senen. Kereta ini selalu laris juga nih tiketnya Serayu nih, apalagi peak season. Susahnya. Ya seharusnya mudik nih ke Banjar teman-teman, cuman karena nggak dapet tiket pulangnya jadinya nggak mudik teman-teman. Baik itu kereta yang mahal sekalipun nggak dapet saya tiket arah baliknya. Oke, kita tunggu kereta api Serayu KA 287. Ini dia nih, sudah disinyal muka. KA Serayu dari Purwokerto tujuan Pasar Senen, masuk di jalur 2 stasiun Maos, bertemu dengan kereta api Sancaka Utara. Kita berangkat lagi pukul 17.47. KA Serayu Malam KA 287 tujuan Pasar Senen, masuk dan berhenti di stasiun Maos. Aduh, suara remnya berderit. Membawa 6 kereta kelas ekonomi. Masih bertahan ya sampai saat ini nih kereta api Serayu dengan kelas ekonominya. Kereta api yang mendapatkan subsidi atau PSO
dari pemerintah. Kita tunggu siapa yang akan berangkat duluan. Kayaknya Serayu deh yang akan berangkat terlebih dahulu. Oke, ternyata kita duluan yang berangkat. Kita tutup lagi pintunya. Stasiun berikutnya Stasiun Kroya. Pukul 18.00 kita masuk dan berhenti di Stasiun Kroya. Di sini berhenti lumayan lama nih, disusul oleh KA 112. KA apa ya? Nanti kita lihat. 12 yang nyampe sini maghrib itu kemungkinan ya antara Gaya Baru atau Saung Gali mungkin teman-teman. 112 Saung Gali siang, besar kemungkinan Saung Gali. Nomornya 112. Ada 111, 112, 113 dan sampai berapa gitu Saung Gali itu. Susul KA Saung Gali, tujuan Kuto Arjo. Ini penumpang Sancaka Utara. Di sini nggak ada ini lagi ya, apa namanya, tangga lagi ya. Ada deh. Ada tangga lagi nggak sih yang buat turun nyebrang gitu? Nggak ada teman-teman. Ada deh ini. Susul Saung Gali. Oke, berangkat lagi 18.22. Ya. Maaf ya, makasih ya. Kita mau jajan dulu teman-teman. Apakah di sini ganti lokomotif? Enggak kayaknya ya. Berarti LH dong ini. Saya mau jajan dulu. Hujan nggak? Enggak. Oke. Jalur 4 akan masuk ke KA Saung Gali. Kita kalau nyebrang rel itu tengok kanan kiri memastikan tidak ada kereta teman-teman. Memastikan jalurnya aman ya. Oh halo ini. Tuker lokomotif apa enggak ya? Foto dulu deh. Oh lokomotifnya nggak tahu nih, mau diputar dulu kayaknya. Dilepas teman-teman locknya, diputar kayaknya sih. Yuk kita jajan dulu. Jalur 4 masuk ke KA Saung Gali, tujuan Kuto Arjo. Yang sekarang jadwalnya ada 3 kali sehari. Udah kayak minum obat ya. Goyang-goyang tangan saya teman-teman. Saya mau ke Alfa dulu. Saung Gali tujuan Kuto Arjo, masuk di jalur 4 Stasiun Kroya. Ini kereta makannya pakai yang estetik nih dia nih, Sancaka Utara. KA Saung Gali dengan lokomotif CC 203 nya masuk di jalur 4 Stasiun Kroya. Lokomotif dinas CC 203 59511 menyusul KA Sancaka Utara di Stasiun Kroya. Yang turun di Kroya ternyata ramai teman-teman. Ya ini dari depan kita
geser ke belakangnya itu ramai ya, warga Kroya. Sekarang jam 18.06, 16 menit lagi. Mau ke Alfa dulu teman-teman. Ramai ya. Saunggali siap berangkat kembali. Petugas PAP sudah bawa semboyan 40 malam ya, menggunakan apa kayak senter gitu, lampu. Kalau semboyan 40 siang kan tongkat. Saunggali Utama. Saunggali diberangkatkan kembali tujuan Kuto Arjo. Kita mau lanjut jajan dulu teman-teman, nanti nggak jadi jajan deh. Mau beli pop mie mungkin di sini. Pop mie rasa yang biasa saya beli tuh, yang rameon apa itu, ramyeon nih tulisannya, itulah pokoknya. Oke, saya sudah jajan nih, beli roti sama sari kacang hijau. Tadi nggak ada air panasnya ternyata, ya udahlah. Jalur 3 kan masuk Purwojaya nih, kita harus segera nyebrang. Masih belum kelihatan keretanya. Tadi kita nyebrang lewat depan, sekarang balik lewat belakang. Lokomotifnya kayaknya udah dipasang lagi deh, udah dirangkai. Ini kelas eksekutif KA Sancaka Utara. Kok nggak bawa ini, kita lewat eksekutifnya teman-teman. Mau lihat eksekutifnya saya. Eksekutif lama, tapi dengan apa namanya, saya lebih suka sih eksekutif mild steel nih, penuh dengan kenangannya teman-teman. Jalur 3 akan masuk ke Purwojaya. Ini mohon maaf, goyang-goyang, tangan saya udah mulai sakit kayaknya. Aduh, lemes. KA Purwojaya masih belum kelihatan lampunya. Di sini dia akan diputar lokomotifnya mengarah ke arah Maos. Eksekutif 3 KA Sancaka Utara. Kursinya udah pakai kursi yang baru ini. Ini satu-satunya kereta yang mengarah ke Surabaya Pasar Turi via jalur selatan, kemudian masuk ke Solo, Gundi, Gambringan. Ini eksekutif 2-nya sudah tidak menggunakan tombol ya. Biasanya kereta yang kaca pesawat kayak gini tuh ada tombolnya teman-teman di pintu bordesnya. Bangkunya bangku lama, kursinya ya. Ini kacanya panjang-panjang ini. Ya, kacanya panjang-panjang. Ini dia nih kereta api Purwojaya. KA Purwojaya,
kereta api satu-satunya dari Jakarta yang menuju ke Cilacap. Masih jauh keretanya. Jalur 4 akan masuk ke Pasundan Lebaran. Ini KA Purwojaya yang tambahan kayaknya ini. Kalau reguler itu malam dia dari Jakarta. Jalur 4 akan masuk kereta api Pasundan Lebaran tujuan Kiara Condong. Kereta api subsidi tambahan ya, kereta api tambahan yang dapat subsidi dari pemerintah. Pasundan Lebaran. Jalur 4 akan masuk KA Pasundan Lebaran dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong Bandung. Kayaknya Pasundan Lebaran masuk, kita berangkat teman-teman. Kita tunggu keretanya masuk di stasiun Kroya jalur 3. Pukul 18.45 kita masuk ke stasiun Gombong. Di sini dijadwalkan kita akan disusul oleh kereta api dengan nomor perjalanan 44. Sepertinya KA Taksaka Siang. Yang naik rame banget. Ini jalur depannya. Sancaka Utara. Yang naik ramai. Ini jalur berapa? 2 akan masuk kereta api dari arah Jogja. Saya kurang hafal nih karena jadwalnya kan ganti ya. Penumpangnya juga ramai nih. Wow, bawa karung, bawa barang bawaannya banyak banget. Ini akan berjalan langsung ke A44 seperti Taksaka Siang. Ini KA apa ya kira-kira ya? Kita tunggu aja deh. Nanti sinyal di jalur 3 sudah berwarna hijau. Itu artinya KA44 akan berjalan langsung di jalur 3.
Oh, yang akan masuk ini KA Kuto Jaya Selatan tambahan dari stasiun Kuto Arjo tujuan Kiara Condong Bandung. Kami numpangnya. Kuto Jaya Selatan tambahan ini keretanya lebih enak ketimbang Kuto Jaya Selatan yang regulernya, teman-teman. Karena menggunakan ekonomi Kemenhub, walaupun dua-dua tapi space legroomnya jauh lebih lega. Ini dia nih. Di belakang saya K44 akan berjalan langsung. Iya, Taksaka siang, teman-teman. KA44 KA Taksaka Saunggali itu jalan 3 kali sehari, teman-teman. Udah kayak minum obat. Ini dia KA Kuto Jaya Selatan tambahan dari stasiun Kuto Arjo dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung. Dengan lokomotif lintas CC 201 0402 di Poinduk, Yogyakarta. Ini K3 punyanya PWT ini tahun 2012. Membawa 6 kereta kelas ekonomi Kemenhub. Kayaknya semuanya cap Dipo PWT ini. Yang balik badan. Ini dia ke Taksaka. KA Kuto Jaya Selatan tambahan. Ini X kereta Kamandaka, kemungkinan ekonominya Kamandaka. Karena sekarang Kamandaka kan udah upgrade ya dia sarananya. Pakai ekonomi kayak kita, ekonomi new generation modifikasi. Kuto Jaya Selatan tambahan diberangkatkan dari stasiun Gombong tujuan Kiara Condong Bandung. Pukul 19:14 kita tiba di stasiun Kebumen. Yang naik juga cukup ramai ya dari stasiun Kebumen. Nanti kita coba lihat ya turunnya dominasi di mana ini. Yang turun paling banyak di stasiun mana. Cuman nggak tahu ya kalau hari biasa apakah ke Sancaka Utara ini ramai apa tidak, teman-teman. Pukul 19:37 kita masuk stasiun Kuto Arjo. Wow, ini penumpang ke apa ini?
juga harus balik Lebaran 2025. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Sancaka Utaranya akan tiba di stasiun Yogyakarta. Terlihat penumpang yang akan turun di Yogyakarta cukup ramai. Kok gelap ya pas madep belakang, bingung saya. Kita tunggu keretanya masuk di stasiun Yogyakarta. Kita akan lihat yang naik dan yang turun apakah sama banyaknya. 24.1 kita masuk stasiun Yogyakarta. Tadi terlihat penumpangnya juga cukup ramai ya. Dari yang naik dari Yogyakarta, penumpang yang turun. Saya mau keluar dulu. Kita mau turun. Penumpangnya ramai sekali. Sini aja deh. Wah, langsung berangkat keretanya. Dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi ada penumpang kereta api Sancaka Utara, udah semboyan minimal untuk segera masuk ke dalam kereta. Naik ramai. Sesuai penumpang jalur 3. Jalur 3 kereta api Sancaka Utara tujuan Surabaya Pasar Turi persiapan berangkat. Langsung berangkat lagi. Penumpang kereta api Sancaka Utara yang masih berada di luar kereta cepet sekali berangkatnya. Berangkat lagi jam 24.44 tadi tiba. Harusnya tuh jam 23.09. Pukul 21.36 kita tiba di stasiun Solo Balapan. Di sebelah kiri ini adalah rangkaian kereta api Batavia relasi Solo Balapan Gambir. Oke, kita masih agak lama di sini, masih ada 6 menit. Kita masuk di jalur berapa ya? Kita utara apa selatan ya? Utara kayaknya kita nih. Ini ada ini Skybridge. Oh, kita jalur 6, jalur 5 kita. Berarti lo daya tambahan di sisi sebelah sananya teman-teman. Stasiun Solo Balapan tuh kayak Jogja. Ada utara, ada selatan. Ini ke Batavia tujuan Gambir. Berangkat jam 22.00. Enak nih jamnya. Jam ketibaan di Jakartanya. Daya tambahan berangkat tujuan Bandung. Di stasiun Solo Balapan ini kita akan mengambil jalur sebelah kiri menuju ke arah
bandara ya, lebih tepatnya Bandara Adi Sumarmo atau mengarah ke arah Kalawak Gundi. Jalurnya itu jalur single track teman-teman. Nanti di Gundi kita belok kanan mengarah ke arah Gamringan. Kalau lurus tuh mengarah ke Brumbung sampai ke Semarang Tawang. Di sebelah sana sebelumnya tambahan tuh, hanya kelihatan bayangannya saja. Karena ini udah jam-jam malam, jadi mata pun sudah terasa ngantuk teman-teman. Tapi karena kita akan melalui jalur single track dan nanti akan ada persilangan, jadi saya akan mengabadikan persilangan tersebut teman-teman. Stasiun Solo Balapan ini stasiunnya terhubung juga dengan Terminal Tirtonadi Solo. Jadi untuk pejalan kaki teman-teman bisa menggunakan akses Sky Bridge menuju ke Terminal Tirtonadi Solo. Sebenarnya lebih tepatnya nih di Surakarta ya. Solo tuh nama apanya ya? Kotanya kan Surakarta kita nih. Orang-orang tuh taunya kota Solo ya. Betul nggak teman-teman? Aslinya kan ini kota Surakarta ya. Ini tempatnya. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Setelah ini kita akan mengabadikan beberapa persilangan di petak stasiun Solo Balapan sampai dengan stasiun Gundi. Pukul 21:58 kita tiba di stasiun Kalioso. Di sini kita dijadwalkan akan bersilang dengan KA 152. Apa ya kira-kira 152? Jam 10 nyampe sini, berarti dari Jakartanya sekitar jam, kemungkinan besar sih Berantas kayaknya teman-teman. Berantas dari Pasar Senen tujuan Blitar. Oke, kita tunggu KA 152 yang akan berjalan langsung di depan kita ini. Suasana terkini di stasiun Kalioso, tidak ada peron di sebelah kiri kita. Benar-benar belas, hanya ada rel dan bantalan serta batu bala saja. Sinyalnya juga belum menunjukkan aman atau semboyan 5. Ya udah, kita tunggu saja keretanya berjalan langsung di jalur 2 ini. Lampu sorotnya sudah terlihat, tapi sinyal di belakang saya masih berwarna merah teman-teman. Lantas ini kereta apa yang melintas? Apakah dia juga akan berhenti dulu di sini? Kita lihat sama-sama. Wah, kayaknya apa nih? Apa jangan ke bandara ini yang Oke, sinyal sudah hijau, sudah diberikan semboyan 5, dan ini adalah KA
berantas bener. Kalau lokomotif RNB kayak tadi itu mengingatkan saya akan kereta api Sindang Marga. Kita silang malam-malam dan ketemu kereta penumpang dengan lokomotif red and blue. Jadi nuansa different teman-teman ya. KA Sindang Marga dari Lubuk Linggau tujuan Kertapati. Tapi ini KA Berantas teman-teman, tujuan Blitar. Pukul 22.23 kita tiba di stasiun Salem. Di sini kita dijadwalkan menunggu bersilang dengan KA Brawijaya. Nomornya tadi berapa saya lupa. Oh iya, 3 berapa gitu. Tapi ini pasti Brawijaya teman-teman, dari Gambir tujuan Malang. Dan apakah KA Berantas yang di depan tadi kekejar sama Brawijaya ini? Entahlah. Keretanya udah kelihatan itu ya, lampunya di kamera juga sudah terlihat. Di sini masih menggunakan sinyal mekanik teman-teman. Nah tadi saya kan di situ tuh pindah karena ada yang ini nih, yang lampu, supaya tidak terlalu terhalang ya pengambilan gambarnya. Kita tunggu keretanya merapat atau mendekat di stasiun Salem. Oke, sinyal sudah ngacung. Artinya kereta api Brawijaya sudah diizinkan untuk melintas. Pukul 22.38 kita tiba di stasiun Sumber Lawang yang berada di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kayaknya depan itu jalan raya ya teman-teman. Di sini kita akan menunggu bersilang dengan KA 232. Nggak tahu kereta apa. Entah Joglo Semarkarto mungkin. Kita tunggu KA 232 nya. Kayaknya iya deh, situ jalan raya teman-teman. Oh, Banyu Biru. Setahu saya soalnya, oh iya, Banyu Biru yang terakhir dari Semarang Tawang teman-teman. Baru ingat jadwal terakhir yang malam. KA 232 Banyu Biru Express. PPKA sudah bersiap. Fiturnya kereta api Banyu Biru dari Semarang Tawang Bang Jateng tujuan Solo Balapan siap berjalan langsung
di jalur 2 stasiun Sumber Lawang. Garuda Bus double decker loh sih ternyata. Pukul 23:01 kita tiba di stasiun Gundi. Kayaknya kita masuk jalur yang sisi kanan deh. Iya nih stasiunnya. Iya, mau turun. Dan kita akan mengambil jalur percabangan menuju ke arah kanan, menuju ke arah Gambringan. Bah, kanan. Nah, turun juga rame nih di Gondi. Mas lewat sini aja. Sini. Tinggi banget ibu. Tinggi ya. Ini ada MTT Placer. Sini kita berhenti sekitar 5 menit. Setelah itu diberangkatkan kembali. Stasiunnya di sebelah kiri teman-teman. Biasanya kita akan masuk jalur sebelah sana tuh, sebelah kiri atau sisi mana? Sisi timur, barat. Sisi barat. Kita di sisi timurnya. Ini timur teman-teman. Yang turun rame loh. Emang peronnya nggak ada sih. Parkiran. Saya bilang ada suara klakson mobil. Parkiran stasiun Pulau ini. Oke, berangkat lagi kita. Pukul 1:56 kita masuk di stasiun Babat. AC-nya dingin banget, membuat saya tidak bisa tidur teman-teman. Kita coba lihat ya, stasiun kereta api di dini hari. Ada kursi roda. Kayaknya mentok deh. Sini bisa. Aduh, dingin banget. Kayaknya ngeblur. Nah, kita fokusin. Ya, AC-nya dingin banget. Membuat menggigil. Setelah ini kereta api Sancaka Utaranya akan berhenti lagi di persinggahan terakhir stasiun Lamongan, dan habis itu stasiun Surabaya Pasar Turi. Kurang lebih sekitar 1 jam lagi perjalanan menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Yang turun di Babat juga lumayan ramai.
Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pukul 02:19 kita tiba di stasiun Lamongan sebagai persinggahan yang terakhir. Setelah ini kereta api Sancaka Utaranya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Pukul 2:58 kita tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Penumpang yang turun atau mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ramai banget. Kita ke WC dulu ya. Saya mau ke WC dulu teman-teman, biar tenang. Ke WC dulu, nanti habis itu baru kita keluar stasiun, atau nunggu pagi sih lebih tepatnya. Tapi apakah di hari biasa KA Sancaka Utara ini ramai ya okupansinya? Toiletnya di ujung sana. AC-nya dingin banget asli. Gak bisa tidur juga teman-teman kalau terlalu dingin tuh suhu ruangannya. Biasanya yang kaca-kaca pesawat kayak gini juga AC-nya dingin banget ini. Waktu naik Sindang Marga di Dipre itu AC-nya dingin. Toiletnya di ujung. Dan nanti kereta api Sancaka Utara ini akan berangkat kembali di pagi hari. Udah ada lokomotifnya tuh di depan. Di belakang cepet juga ya. Udah ada lokomotifnya. Besok tinggal berangkat. Pagi ini langsung berangkat lagi ya ke Cilacap. Oke teman-teman, kereta api Sancaka Utaranya udah dilangsir kayaknya ya. Nggak ada tuh. Jangan lupa nanti di Jalan 4 Daerah Utara segera dapat bermasuk mobilitas di Jalan 4. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian perjalanan saya bersama kereta api Sancaka Utara dari stasiun Cilacap hingga stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Dan saya Abdan Syakur mohon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin setelah ini saya akan muter-muter saja teman-teman sambil nunggu terang ya, atau sambil nunggu waktu aktivitas ya. Bisa beraktivitas nyebutnya ya, waktu setelah subuh, kurang lebih 1 jam lagi menuju waktu sholat subuh teman-teman. Siap dan Syakur mohon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya agar senantiasa semangat dalam membuatkan konten-konten perjalanan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.